Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Sabtu Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Khotam leluhur weton Sabtu Pon. Teman-teman Sabtu Pon, khotam leluhur. Apakah Anda tahu yang namanya khotam leluhur? Khotam leluhur itu adalah makhluk halus ya, yang dulu dipelihara oleh leluhur Anda ya, karena sebuah hal. Bisa juga dari leluhur-leluhurnya juga bisa ya, bisa juga dari leluhur-leluhurnya juga bisa juga dari khotam pusaka juga bisa juga dari khotam keilmuan juga bisa ya. Jadi banyak cara gitu ya, banyak strategi ya yang bisa Anda lakukan katanya dengan khotam leluhur ya. Intinya khotam leluhur ini adalah makhluk halus yang dimiliki oleh leluhur Anda. Nah, dikatakan khotam leluhur itu ketika itu ngikut dengan diri Anda ya. Artinya leluhur Anda sudah meninggal dunia, tidak ada tempat, tidak ada tumpangan, ngikuti diri Anda, karena Anda ini masih ada garis keturunan, ibaratnya kecipratan gitu loh ya, kecipratan ikatan batin, kecipratan janji ya bisa jadi seperti itu ya. Artinya khotam leluhur adalah makhluk halus yang dimiliki oleh leluhur teman-teman Sabtu Pon. Manakala leluhur teman-teman Sabtu Pon ini tidak memiliki khotam leluhur ya. Misalkan Anda ini tidak memiliki khotam leluhur ya, maka Anda pun juga tidak akan memiliki khotam leluhur ya. Jika leluhur Anda ini tidak memiliki khotam, maka Anda pun juga tidak akan memiliki khotam leluhur ya. Jadi tidak semua orang yang lahir Sabtu Pon itu memiliki khotam leluhur, itu ya tidak semua. Lala repot gitu loh ya, repot ketika ibaratnya misalkan saya ini lahir Sabtu Pon ya, saya lahir Sabtu Pon, terus khotam leluhur saya harimau, ya tidak mungkin gitu loh ya. Kadang juga leluhur Anda pun juga tidak memiliki khotam ya, tidak ada hubungannya dengan makhluk halus juga ada gitu. Itu malah bagus gitu ya. Tetapi ketika leluhur Anda pernah menjalani, misalkan ya, leluhur Anda ini pernah menjalani keilmuan, misalkan melakoni keilmuan, ilmu Braja Musti ya, ilmu lembu sekilan ya, maka sudah pasti leluhur Anda ini ada khotamnya, ada makhluk halusnya, ada makhluk halus ya yang ikut dengan leluhur Anda ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Khotam itu makhluk halus ya, khotam itu jin ya. Jarang orang itu ditempati atau ketempatan khotam malaikat itu jarang ya. Ya kebanyakan khotam malaikat itu ya, para wali gitu ya. Itu khotam malaikat itu biasanya seperti itu ya, para nabi. Khotam ini kan pembantu gitu loh. Tapi kalau kayak potongan-potongan kita ini ya jin ya, makhluk halus ya. Dikatakan khotam ya, dikatakan khotam leluhur, artinya dikatakan khotam pembantu ya, artinya mau membantu kita gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ya, kalau misalkan Anda ini katakanlah merasa bahwasanya diri Anda ini memiliki khotam, Anda bisa melihat ya, tapi Anda tidak bisa perintah ya, tidak bisa memerintah khotam tersebut, maka itu bukan khotam.
melainkan hanya ya makhluk halus tok gitu. Ya, jadi Anda harus hati-hati. Jangan sampai terjebak gitu loh ya. Anda pernah melihat makhluk halus. Makhluk halus ini kok ngikut Anda terus ya. Ya, coba Anda perintah. Ya. Ketika Anda perintah ya dan mau ya. Jadi makhluk halus itu Anda perintah ya, terus mau menjalankan perintah Anda. Ya. Maka bisa jadi ya, makhluk halus tersebut adalah kodam Anda. Nah, kembali kaitannya dengan kodam leluhur ya. Teman-teman, ketika seseorang ini ketempatan kodam leluhur, maka dari kecil orang tersebut akan mampu ya. Orang tersebut akan mampu berinteraksi, berkomunikasi dengan kodam tersebut. Atau minimal mampu melihatnya ya. Seiring berjalannya waktu ya. Seiring berjalannya waktu, nanti lama kelamaan tidak hanya sekedar melihat, bisa berkomunikasi. Semakin dewasa ya. Ya. Maka lama-lama juga akan bisa berkomunikasi. Jadi seperti itu. Nah, itu kodam leluhur itu seperti itu. Ya. Nah, silakan dipahami. Jadi tidak usah dikultuskan. Ya. Ketika seseorang ketempatan yang namanya kodam leluhur, ya. Ketika seseorang yang namanya kodam leluhur, maka dia akan memiliki kemampuan yang dimiliki oleh leluhurnya secara metafisika ya. Kemampuan-kemampuan supranatural itu akan dimilikinya seperti leluhurnya gitu. Misalkan bisa terawangan, bisa melihat makhluk halus ya, bisa raga sukma, macam-macam sesuai dengan kodam tersebut ya. Tapi juga ada minusnya ya. Ketika seseorang ketempatan kodam leluhur, maka dia akan sering yang namanya sakit-sakitan. Ya. Karena keberadaan kodam leluhur tadi itu akan memberikan dampak. Ya. Keberadaan kodam leluhur tadi itu akan memberikan dampak terhisapnya sebuah energi batin. Sehingga kita ini mudah lelah, mudah lemes. Ya. Ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus hati-hati ya. Nah, demikian pemahaman ya teman-teman Sabtu Pon tentang kodam leluhur. Jadi tidak semua orang yang lahir Sabtu Pon ini memiliki kodam leluhur ya. Dan kalaupun Sabtu Pon ya, memiliki kodam leluhur, maka Anda akan bisa ketemu, bisa melihat, bisa berinteraksi dengan kodam tersebut. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.